Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab 3 soal lagi. Yang pertama yaitu di soal nomor 9. Jadi di sini dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman menyiapkan tempat pengungsian untuk mengevakuasi kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, warga lanjut usia, anak-anak difabel, dan warga yang sakit. Perbaikan ejaan yang salah pada kalimat tersebut adalah. Nah, jadi dari soal ini kita bisa mengetahui bahwasannya yang perlu dilihat dengan baik adalah ejaan yang salah. Jadi sekali lagi jangan fokus kepada hal yang tidak dibahas oleh soal. Jadi fokus saja terhadap hal yang dibahas oleh si soal. Oke, mari kita menyeleksi pilihan jawaban yang ada. Jadi huruf A dan K pada pemerintah, huruf A dan K pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman seharusnya huruf kecil. Oke, tunggu sebentar. Oke, maaf teman-teman, jadi di sini ada kesalahan ya. Jadi harusnya di sini D. Jadi berarti yang dimaksud adalah ini dan ini. Jadi bagian A, huruf D dan K pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu harusnya kecil, itu tidak benar ya teman-teman. Huruf D dan K itu tetap harus besar, huruf kapital, karena pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu karena diikuti oleh si nama kabupatennya, sehingga ini penggunaan kapital pada huruf D dan K itu menjadi benar. Oke, lanjut. Mengevakuasi seharusnya mengevakuasi. Jadi pilihan B ini juga tidak tepat ya, karena mengevakuasi itu sudah bentuk yang baku, sehingga ini itu merupakan bentukan yang salah. Kemudian C, tanda koma setelah kata rentan dihilangkan. Jadi di sini tuh untuk tanda koma setelah tanda kata rentan itu tidak perlu dihilangkan ya teman-teman, karena bertemu dengan kata seperti atau yang menjelaskan rincian atau pembatas yang wajib menggunakan tanda koma sebelum kata tersebut. Jadi pilihan B salah, pilihan B juga salah. Jadi lanjut lagi, tanda titik 2 setelah kata seperti dihilangkan. Jadi ini udah betul ya teman-teman. Mengapa titik 2 ini perlu dihilangkan? Karena memang seperti itu sudah menunjukkan ada sesuatu yang akan dirincikan yang dipisahkan dengan si tanda koma, sehingga penggunaan tanda titik 2 di sini tuh tidak berfungsi kecuali ketika bentukannya nanti akan per poin-poin gitu ya. Kemudian bagian E, anak-anak seharusnya anak-anak. Jadi untuk kata anak-anak itu merupakan kata ulang yang disertai dengan kata penghubung. Jadi karena bentuk kata pertama dan kata keduanya sama, maka penggunaan tanda hubung ini sudah betul. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, lanjut lagi di soal nomor 10. Jadi di sini dikatakan bahwa iparnya selain pekerjaannya pada sebuah penerbit yang sudah tersohor, juga penulis terkemuka buku anak-anak yang mengusung tema cerita sekitar dunia binatang dan alam. Perbaikan kata bentukan yang salah pada kalimat tersebut adalah. Nah, jadi di sini ada 5 pilihan juga. Kita perlu fokus saja terhadap kata bentukan yang salah gitu ya. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Bagian A, pekerjaannya harusnya bekerja. Oke, jadi di bagian A ini itu sudah betul ya teman-teman, karena memang yang tepat di sini adalah
kata bekerja. Jadi iparnya selain bekerja pada sebuah perusahaan, karena pekerjaan itu merupakan hasil dari bekerja gitu ya. Sedangkan bekerja itu artinya melakukan pekerjaan. Sehingga pilihan yang paling tepat memang ada di pilihan pertama, yaitu pilihan A. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk soal ini cukup mudah, jadi bagi teman-teman yang masih belum menemukan cara untuk menyelesaikan soal dengan cepat, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID dengan memasukkan kode Mars ASN gitu ya teman-teman. Ditunggu, dan jangan lupa ketika payment teman-teman harus mencantumkan kode ini supaya teman-teman mendapatkan potongan harga kayak gitu. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, kita akan melangkah ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 11. Jadi teman-teman, di sini teksnya agak panjang gitu ya, karena memang teks ini merupakan sebuah kutipan cerpen. Jadi untuk soal yang panjang ini langsung kita lihat saja apa yang ditanyakan, yaitu tentang nilai sosial. Jadi yang perlu kita cari adalah nilai sosial dalam cerpen ini gitu ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra merupakan suatu bentuk acuan perilaku hidup atau keteladanan yang patut kita pedomani setelah membaca teks atau kutipan cerpen tersebut, yang tentunya berkaitan dengan hubungan antar manusia gitu. Jadi sesuai dengan kutipan cerpen yang ada, yang memiliki pola keteladanan hubungannya antar manusia, yaitu perjuangan seorang ayah yang melindungi keluarganya, itu ada pada pilihan pertama di bagian A. Kayak gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai sosial itu memang kita perlu membaca teksnya, dan teman-teman untuk mendapatkan nilai sosial itu bisa menggunakan teknik scanning atau biasa disebut skimming. Jadi kayak lihatnya selintas saja, dan teman-teman akan menemukan kira-kira apa hal yang bisa diteladani dari teks tersebut. Mungkin seperti itu aja teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk latihan soal lagi di pembahasan video berikutnya. Kayak gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.